Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita akan membahas tentang tata cara wudu dan sholat untuk wanita yang sedang istihadah. Pendengar yang budiman, istihadah ialah keluarnya darah secara terus-menerus pada seorang wanita tanpa berhenti, atau berhenti sebentar seperti sehari atau 2 hari dalam sebulan. Mengenai kondisi yang pertama, yaitu keluarnya darah secara terus-menerus tanpa henti sama sekali, Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari jalur Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Abu Hubeish berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ustahadu, wa fi riwayatin ustahadu fala adhur." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini tidak pernah suci. Atau dalam riwayat yang lain, sesungguhnya aku sedang mengalami istihadah dan tidak pernah suci. Adapun mengenai kondisi yang kedua, yaitu darah yang tidak berhenti kecuali sebentar. Al-Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi rahimahumullah meriwayatkan dari Hamna binti Jahsh, ketika ia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inni ustahadu haidatan kabiratan syadidatan." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedang mengalami istihadah yang sangat deras sekali. Jadi secara umum, wanita yang ditimpa istihadah hukumnya sama dengan wanita yang suci. Artinya, dalam hal ibadah sholat, puasa, i'tikaf, membaca Al-Quran, menyentuh mushaf dan membawahnya, sujud tilawah dan sujud syukur, maka wanita istihadah yang mengalami istihadah sama dengan wanita suci, yaitu diperbolehkan. Dan wanita yang sedang istihadah ini tidak ada bedanya dengan wanita yang suci kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Di antaranya pendengar sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, yang pertama, bila ingin berwudu, wanita yang mengalami istihadah mencuci kemaluannya dari bekas darah dan menahan keluarnya darah dengan kain. Kemudian yang kedua, dalam hal berjima dengan istri yang sedang mengalami istihadah, ini memang diperselisihkan di kalangan para ulama tentang hukum boleh dan tidaknya. Hanya saja jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan boleh berjima dengan istri yang sedang istihadah. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, jadi secara khusus dalam melakukan wudu dan sholat, hendaknya bagi wanita yang sedang istihadah membasuh dan membersihkan kemaluannya. Kemudian menyumbatnya dengan kain kapas atau sejenisnya. Dan membalutnya dengan rapat sehingga darah atau kencing tidak dapat keluar. Kemudian berwudu dengan niat agar diperkenankan menunaikan sholat yang kemudian langsung mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana pandangan dari mazhab Asy-Syafi'i. Hal ini pula pendengar sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, juga harus dilakukan ketika tidak merasakan sakit saat disumbat. Dan jika berpuasa, maka hal ini harus dihindari pada siang hari karena akan menyebabkan batalnya puasa. Kemudian, dalam menyumbat kemaluannya tidak dianggap cukup bila penyumbatannya hanya dimasukkan pada anggota bagian kemaluan yang tidak wajib disucikan pada saat istinja. Namun, harus masuk
ke dalam agar ketika sholat ia tidak dihukumi membawa sesuatu yang bertemu dengan najis. Dan jika darah terlalu deras keluarnya sehingga tembus di luar pembalut, maka hal itu tidak apa-apa karena dalam masalah ini kondisinya sedang darurat. Di samping itu juga pendengar sekalian, azanallahu wa iyyakum, hendaknya berwudunya tersebut dengan wudu yang sempurna untuk setiap sholat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Tsumma tawadda'i likulli sholatin." Kemudian berwudulah pada setiap waktu sholat. Lalu yang selanjutnya pendengar sekalian, hendaknya seorang wanita yang sedang istihadhah untuk segera melaksanakan sholat. Hanya saja ia boleh menundanya. Karena untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan sholat seperti menutup aurat, menjawab azan, menanti jamaah, dan lain sebagainya. Semua tata cara tadi yang telah disampaikan dilakukan secara beruntun. Ya, jadi dilakukan secara beruntun. Dan setelah masuk waktu sholat, jika salah satunya tidak terpenuhi, atau mengalami hadas yang lain, maka harus diulangi dari awal. Dan demikian tadi harus dilakukan setiap akan melaksanakan sholat fardu. Sehingga satu rangkaian bersuci tersebut tidak boleh digunakan untuk dua sholat fardu. Kecuali sholat sunnah, maka boleh dilakukannya berulang-ulang. Seperti apabila berwudu untuk ibadah fardu, maka dengannya boleh melakukan ibadah sunnah lebih dari sekali. Hanya saja tidak diperbolehkan untuk 2 kali sholat fardu. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk setiap ibadah fardu bagi orang yang sedang mengalami istihadhah, wajib memperbaharui pembasuhan atau membersihkan kemaluan dan penyumbat atau pembalut. Apabila seorang wanita terlumuri najis yang tidak diampuni sebab banyaknya, dan bila tidak demikian, maka ia hanya wajib memperbaharui pembalutnya untuk setiap ibadah fardu. Di samping itu dalam mazhab Hanbali, jika wanita yang sedang istihadhah lalu berhadas, maka diperbolehkan menjamak sholat. Sekali lagi, di samping itu dalam mazhab Hambali, jika wanita yang istihadhah dan selalu berhadas, maka diperbolehkan menjamak sholat. Karena kedua hal tersebut menyebabkan kesulitan untuk melaksanakan sholat di setiap waktu. Maka pendengar sekalian, azanallahu wa iyyakum, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa ada 4 langkah paling tidak yang ditempuh oleh seorang wanita yang sedang mengalami istihadhah secara khusus, terutama dalam melakukan tata cara wudu dan sholat. Cara tersebut yang pertama yaitu membasuh dan membersihkan kemaluannya, kemudian menyumbatnya dengan kain kapas atau sejenisnya dan membalutnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya berwudu dengan wudu yang sempurna untuk setiap sholat. Kemudian yang ketiga, yaitu segera melaksanakan ibadah sholat. Demikianlah pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai penjelasan tentang tata cara wudu dan sholat bagi wanita yang sedang mengalami istihadhah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.